Di hutan bersuhu minus 60 derajat, wanita ini melepas pakaiannya dan berjalan ke danau. Tapi saat hendak berenang, air yang sangat dingin membuatnya gemetar. Terpaksa ia menepi, berpakaian lagi, dan mencari cara lain. Ia memilih sebatang kayu kering yang cocok untuk membantunya masuk ke air. Berbekal kayu itu, Bella berenang cepat ke tengah danau. Setelah yakin, ia langsung menyelam tanpa ragu. Ternyata ada bangkai pesawat di dasar danau ini, dan Bella adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan. Agar bisa bertahan di hutan belantara, ia terpaksa menyelam mencari barang berguna meski kabinnya rusak. Supaya tidak kehabisan napas, Bella mengambil 2 ransel, lalu berusaha keras berenang ke permukaan. Air dingin hampir membuatnya pingsan. Mengandalkan tongkat kayu, ia berjuang sampai ke tepi danau. Namun, tiba-tiba terdengar suara auman binatang buas dari sana. Bella melihat pemandangan mengerikan. Seekor beruang coklat raksasa di tepi danau sedang melahap biskuit terakhirnya. Bella berteriak marah, tapi beruang tak peduli. Biskuit itu pun habis. Lalu, beruang mendekati mayat rekannya. Sadar bahaya, Bella berteriak dan memukul air. Namun beruang hanya melirik lalu mulai memangsa mayat itu. Untungnya, biskuit tadi cukup mengenyangkan si beruang. Usai mengendus jasad, beruang itu pergi meninggalkan danau. Menunggu setengah jam, Bella kembali ke tepi. Agar beruang tak kembali melahap rekannya, Bella segera mengubur jasad temannya. Lalu, ia memeriksa 2 ransel dari puing pesawat, namun isinya cuma barang elektronik basah. Isinya hanya kotak jahit, kacamata, dan barang tak berguna. Lalu, Bella membuka ransel lain. Di dalamnya ada tumpukan dolar terbungkus plastik, sekitar 20 juta. Namun, Bella tidak gembira, karena di hutan belantara, uang tunai hanya jadi beban. Agar bisa bertahan hidup, Bella harus segera menemukan sumber air dan makanan yang bisa dikonsumsi. Air di hutan belantara mengandung banyak bakteri, jadi ia harus memikirkan cara mengekstrak air yang layak minum. Melihat matahari di langit, Bella segera mendapatkan ide. Ia menggunakan kacamata sebagai kaca pembesar untuk membakar uang yang tadi ditemukan. Tak lama kemudian, tumpukan uang itu terbakar, dan seiring api harapan yang semakin membesar, Bella melompat kegirangan seperti seorang gadis kecil. Selanjutnya, ia hanya perlu menemukan panci untuk mengekstrak air bersih, lalu melanjutkan perjalanannya. Ia mencari dan menemukan puing pesawat mirip panci. Setelah menuang air ke dalamnya, ia pun segera mendidihkannya. Bella senang dan ingin segera mengambilnya, tapi ia tersentak karena panci itu sangat panas. Ia pun menyalakan api baru dan memadamkan api yang lama. Setelah dingin, ia menuang air ke botol, lalu meminumnya dengan lahap. Setelah mendapatkan air, Bella mulai memikirkan makanannya. Ia mengambil jarum dan benang dari kotak jahit, lalu mengikatnya pada kayu, dan memakai antingnya sebagai kail sederhana. Dengan sabar, ia berdiri diam selama berjam-jam menunggu. Tak disangka, seekor ikan besar akhirnya memakan umpan tersebut. Namun karena benangnya terlalu tipis, benang itu putus saat ditarik dan ikannya pun lepas. Karena gagal, Bella memutuskan mencari makan di dalam hutan. Setelah berjalan cukup lama, ia menemukan pohon kecil dengan buah liar beraneka warna. Ia pun segera memetik dan memasukkan buah-buah itu ke dalam botol yang berbeda-beda. Kembali ke camp, Bella mencicipi buah liar yang dibawanya. Karena manis, ia makan dengan lahap. Ia kira masalah makanan beres, tapi malamnya ia malah muntah. Ternyata buah itu beracun, membuatnya lemas dan tersiksa. Saat itulah Bella teringat beruang coklat tempo hari. Jika beruang bisa bertahan hidup, pasti ada buah yang aman dimakan. Besoknya, ia mengais kotoran beruang coklat mencari sisa makanan. Ia menemukan buah liar yang belum tercerna sempurna. Setelah membandingkan, Bella menemukan buah yang warna kulit dan cairannya hampir identik. Agar tak keracunan, ia makan sedikit saja, lalu berbaring menunggu dengan tenang. Beberapa jam kemudian, perut Bella baik-baik saja. Untuk bertahan di hutan, besoknya Bella mengumpulkan banyak buah liar. Namun, hujan deras tiba-tiba turun. Bella pun berhenti memetik buah, lalu mengambil botol kosong untuk menampung air hujan. Air hujan lebih bersih dari air danau, sehingga Bella bisa langsung meminumnya tanpa direbus. Setelah beberapa jam, semua botol terisi penuh. Saat hendak menyimpan botol, terdengar suara aneh dari arah hutan. Bella naik ke bukit untuk mengecek dan melihat secercah cahaya di kaki bukit. Di mana ada cahaya, di situ pasti ada manusia. Besoknya, Bella berkemas menuju arah cahaya. Ia pikir jalannya akan lurus, tapi baru beberapa langkah, ia melihat jejak kaki. Melihat jejak segar itu, ia yakin ada orang lewat dan segera mengikutinya. Namun Bella merasa aneh. Ia refleks mengecek sol sepatunya dan sadar polanya persis sama dengan jejak di tanah itu. Menyadari dirinya tersesat di hutan, Bella merasa putus asa dan mengambil sebotol air hujan untuk menenangkan diri. Agar tidak makin tersesat, Bella berencana membuat kompas sederhana dari barang yang ada. Ia menuangkan air ke botol, mengambil jarum jahit, lalu menusukkannya ke sumbat telinga bekas. Setelah selesai, ia meletakkan kompas itu ke dalam botol. Namun, kompas yang mengapung itu ternyata tidak menunjuk ke arah yang Bella harapkan.
bingung mencari penyebabnya. Jam tangan di makam rekannya menarik perhatian. Ia sadar kompas tak berfungsi karena kehilangan magnetisme. Ia mengambil jam itu, lalu menggosokkan jarum ke magnet di talinya berulang kali. Setelah beberapa jam, Bella memasukkan kompas bermagnet itu ke botol. Benar saja, kompasnya langsung bekerja. Usai memastikan arah, Bella lanjut berjalan mencari bantuan. Awalnya ia mengira hanya butuh berjam-jam ke tujuan. Namun Bella meremehkan terjalnya hutan ini. Ia berjalan belasan jam tanpa menemukan area bercahaya itu. Perlahan, Bella kehabisan tenaga. Untuk meringankan beban, ia membuang isi ransel yang tak berguna. Sepanjang jalan, ia terus membuang barang, kecuali yang benar-benar dibutuhkan, termasuk setumpuk uang $100. Tanpa beban berat, Bella akhirnya bisa lanjut dengan lebih ringan. Tapi saat berjalan, ia melihat hal mengerikan. Uang yang dibuangnya tadi muncul lagi di depan. Bella sadar ia tersesat lagi. Ia mengecek kompas di tasnya, tapi jarumnya hilang dan ia tak bawa jam tangan. Saat bingung, terdengar auman dari semak dekat sana. Mengira itu beruang yang hampir memangsanya dulu. Bella ketakutan lalu lari dan memanjat pohon besar. Tiba-tiba dahan patah, membuat Bella terpeleset dan tergantung terbalik. Saat mengira akan dimangsa beruang, muncul rakun kecil dari semak. Bella tertawa. Setelah 5 hari tegang, ia malah takut pada rakun lucu. Ia pun tenang dan tertidur lelap di bawah pohon. Terbangun oleh suara pesawat, Bella segera berteriak minta tolong. Namun pepohonan lebat menghalangi pandangan pilot. Sosok Bella tak mungkin menarik perhatian pilot. Panik, Bella terperosok ke lubang hutan purba sedalam puluhan meter. Batu besar menimpa tubuh bawahnya hingga terjepit. Kepala belakangnya pun terbentur dan berdarah. Saat putus asa, perut buncitnya mengingatkan ada nyawa lain yang harus selamat. Demi bayinya, Bella mengambil kain putih dari ransel, lalu membalut lukanya erat. Setelah itu, ia memukul batu yang menindihnya pakai batu kecil. Meski Bella tahu usahanya sia-sia, dia tak punya pilihan lain. Tak disangka, batu itu ternyata rapuh. Tak lama, dia berhasil memecahkannya dan bebas. Tapi Bella tidak senang karena lubang di atas terlalu tinggi dan mustahil dipanjat. Dengan marah, dia melempar botol ke dinding lubang. Botol itu memantul berkali-kali, membuat Bella penasaran lalu mendekatinya. Benar saja, di balik dinding itu tersembunyi celah batu sempit. Setelah merangkak, Bella menemukan lubang. Namun di baliknya ada jurang ratusan meter yang sangat dalam. Tak mungkin kembali, Bella mencoba merayap ke sisi tebing. Tapi saat hendak bergerak, pijakannya goyah dan dia langsung jatuh ke jurang. Untung pohon besar meredam jatuhnya. Bella selamat. Meski tak ada luka luar, kaki kanannya sakit sekali. Saat diangkat, kakinya ternyata patah. Rasa sakitnya tak tertahankan. Demi bayinya, ia harus segera keluar dari hutan ini. Perlahan ia bergerak, mengambil tongkat, lalu berdiri susah payah. Agar tak tersesat, Bella melihat matahari, lalu berjalan tertatih dengan tongkat kayu. Karena perlengkapan tertinggal di gua, ia meminum air hujan dan memakan sisa buah liar. Saat malam, ia langsung beristirahat di tempat. Bella harus menahan derita 5 hari penuh. Siksaan fisik mental membuatnya hampir menyerah. Ia tidak tahu di mana sebenarnya tepi hutan belantara itu, juga tidak tahu harus berjalan berapa hari lagi agar bisa mendapatkan pertolongan. Akhirnya, pada hari ke-18 terjebak di hutan belantara, ia benar-benar sudah tidak sanggup bertahan. Namun, tepat saat ia bersiap untuk duduk dan menunggu ajal menjemput, tiba-tiba suara deru mobil terdengar dari kejauhan. Hasrat bertahan hidup yang sempat padam itu tiba-tiba menyala kembali. Ia segera bertumpu pada tongkatnya dan berjalan cepat ke arah suara itu. Takut kehilangan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Ia mengira kali ini pasti akan diselamatkan, namun ternyata itu hanyalah lelucon dari takdir. Suara deru mobil itu ternyata hanyalah suara derasnya aliran sungai. Meskipun pertolongan tak kunjung datang, Bella sadar ia takkan bisa keluar sendirian. Ia berpikir mungkin ada harapan jika mengikuti arus sungai, namun ia sudah benar-benar kehabisan tenaga. Tak ada pilihan lain. Ia nekat hanyut menggunakan papan kayu. Namun, derasnya arus ternyata jauh melampaui bayangannya. Ia berusaha keras bertahan, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah, hingga akhirnya papan itu terseret arus dan menghilang tanpa jejak. Menyadari harapan hidup telah sirna, Bella menyerah dan menunggu ajal menjemput. Namun saat ia pingsan dan hanyut di sungai, 2 orang lewat menemukannya mengapung di air. Mereka segera menarik Bella ke tepi, lalu menekan perutnya sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Setelah air di perutnya keluar, Bella yang terjebak di hutan selama 23 hari, akhirnya berhasil diselamatkan.